Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman kita pada kesempatan ini diambil pada Injil Yohanes 12 ayat yang pertama hingga ayat yang 11. Saya bacakannya untuk kita semua. Inilah firman Tuhan. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwa kemudi yang mahal harganya, Dan lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Dan mereka datang bukan hanya karena untuk Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini dengan perikop Yesus diurapi di Betania. Kita sering salah persepsi bahwa diurapi itu tidak sembarang orang. Yang diurapi dalam perjanjian lama ialah imam, raja, dan nabi, bukan sembarang orang. Dan Roh Kudus harus hadir di dalamnya. Banyak imam, raja, dan nabi yang diurapi, tetapi tidak semuanya diurapi oleh Allah. Sini juga kita lihat bahwa Yesus datang ke Betania bersama murid-muridnya. Ia melakukan perjamuan makan malam yang diundang orang-orang sekitar di rumah Lazarus, karena Lazarus juga dan Maria mengucapkan rasa syukur kepada Yesus karena Yesus telah membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Di sini juga kita lihat bahwa satu poin yang sangat unik dalam teks kita, yaitu bagaimana Maria merendahkan diri dengan kerendahan hati dan memberikan yang terbaik. Banyak mungkin dari kita tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan, apalagi untuk memikul salib Tuhan. Karena dengan tema pada kesempatan ini yaitu salib adalah jalan mulia bagi Tuhan. Yudas tidak memikul Salib Yesus. Kenapa? Karena kita dilihat ayat 4 katakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" 1 dinar merupakan upah pekerja. 1 hari. Bayangkan 300 dinar berarti berapa lama Maria mengumpulkan uang itu hanya untuk membeli minyak itu. Dan minyak itu tidak sembarang orang yang mempunyai minyak itu. Terkadang juga Minyak itu dipakai untuk pesta-pesta atau bahkan orang-orang yang mempunyai uang yang banyak, seperti mungkin pejabat atau dan lain sebagainya. tapi kita lihat bahwa Maria Meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dengan cuma-cuma, tanpa berpikir 2 kali, bahwa Maria merendahkan diri dan Roh Kudus hadir di dalam Maria. serta Maria melakukan meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya dan menyekanya, bukan semata-mata hanya Karena dorongan hati Maria, tetapi ada kerja Roh Kudus dalam hati Maria untuk mengurapi Yesus.
Dan di sini di ayat 7 Yesus berkata, makanya kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. karena orang-orang miskin, Selalu ada pada kamu. tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yudas tidak memikul salib Yesus. Yesus tahu bahwa Yudas mempunyai suatu rencana ingin menjual minyak ini dan meraup untungnya hanya untuk kepentingan dia. Tetapi Yesus tahu segala isi hati kita. Yesus mengenal bagaimana Yudas semestinya. Yudas hanya ingin meraup hanya untuk kepentingannya. Maka dari itu Yudas tidak diselamatkan oleh Yesus, akan tetapi Yesus tetap mengasihi. Jika kita merujuk kepada ayat di Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana di sini kita lihat bahwa Yudas tidak sungguh-sungguh dalam mengikut Yesus. Bahkan dia rela menjual Yesus kepada orang-orang Yahudi. Di sini juga Yesus mengetahui bahwa Yudas tidak sungguh-sungguh dalam memikul salib Yesus. Dan kita bisa lihat bahwa Maria dengan kerendahan hatinya dan memberikan yang terbaik kepada Yesus. Yesus tahu bahwa hati dan segala yang terbaik kepada Yesus dengan kesungguhan dan oleh curahan Roh Kudus. Lalu bagaimana sikap orang Kristen untuk menyikapi ini? Apakah kita ingin menjadi seperti Maria atau menjadi seperti Yudas Iskariot? Perlu kita refleksikan kepada diri kita masing-masing bahwa memikul salib Yesus bukan adalah hal yang mudah, tapi banyak cobaan, tantangan maupun kegumulan yang kita alami jika kita memikul salib Yesus. Dan Yesus tahu isi hati kita semua. Nah, dalam Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dalam setiap hari kehidupan kita mungkin banyak suatu cobaan atau suatu permasalahan yang membuat kita tidak mengikut Yesus, atau bahkan seperti Yudas, bahkan yang mempunyai niat dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita tidak mengikuti Yesus? Seperti contoh pada masa sekarang ini, bagaimana pandemi coronavirus atau COVID-19, kita banyak mengalami permasalahan seperti ini. Ada yang kena PHK atau ada yang permasalahan ekonomi. Tetapi kita lihat bahwa apakah kita berharap atau menyerah begitu saja. Itulah dalam setiap permasalahan dan pergumulan patutlah kita tetap mengikut salib, dan karena salib adalah jalan mulia bagi saksi ini. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menjadi teladan bagi sesama. Hendaklah kita menjadi seorang Kristen, karena Kristen ialah menjadi teladan Yesus dalam setiap harinya. Maka dari itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Yohanes ini mengingatkan kita bahwa setiap kehidupan kita harus tetap mengikut Yesus dan memikul salibnya, karena salib adalah jalan iman, dan memikul salib bukan adalah hal yang mudah kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Hendaklah kita sebagai orang Kristen melihatkan teladan Kristen, bagaimana ya teladan Yesus, apa yang telah dilakukan Yesus untuk mengasihi sesama, dan hendaklah kita melakukan dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi